Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dan mahasiswi Hukum Keluarga semester 4C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menampilkan sebuah video dengan judul Hukum Benda dan Harta Kekayaan, yaitu Hukum Pertanahan. Video ini disusun dan dibuat semenarik mungkin untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata dengan Bapak Dr. Haji Nahrawi SH.MH selaku dosen pengampu. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri selaku kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari Wafran Muttaqi, Abdul Rohim, Ahad Ridho, dan Ridwan. Selanjutnya ada Tasya Nabilah, Salsabila Gina, dan Ade Ayu. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Apakah yang dimaksud dengan hukum benda dan harta kekayaan? Materi yang pertama mengenai hukum benda dan harta kekayaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Profesor Sudirman Kartohadri Projo, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu atau tidak tertentu yang memiliki nilai uang. Secara lebih spesifik, hukum benda adalah hukum yang mengatur mengenai sisi positif dari harta kekayaan seseorang, yakni bagaimana cara seseorang meningkatkan harta kekayaan, apa saja menjadi harta kekayaan, serta bagaimana ia mempertahankan harta kekayaan tersebut dari gangguan orang lain. Sistem pengaturan hukum benda itu ialah sistem yang tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Sistem ini membawa pengertian bahwa orang tidak boleh sembarangan mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur dalam undang-undang. Objek pembahasan hukum benda berkisar pada pengertian tentang benda, perbedaan macam-macam benda, serta mengenai macam-macam hak kebendaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan hukum agraria? Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yang terdiri dari hak penguasaan atas tanah atau hukum tanah, hak penguasaan atas air atau hukum pengairan, hak atas penguasaan atas bahan galian atau hukum pertambangan, hak atas penguasaan kekayaan alam yang terkandung di dalam air atau hukum perikanan, serta hak atas penguasaan tenaga dan unsur-unsur yang ada di luar angkasa atau hukum ruang angkasa. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai hukum pertanahan secara lebih spesifik. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini ialah tanah secara yuridis yang disebut sebagai hak. Maka dari itu, objek hukum tanah itu sendiri adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hukum pertanahan saat ini diatur dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara memberikan jenis hak atas tanah yang terdiri dari 1. Hak individual yang bersifat perdata, yaitu hak primer yang terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sekunder. Dan yang kedua, ada hak pengelolaan, serta yang ketiga ada hak wakaf. Indonesia menganut dua hukum tanah yang berbeda, yaitu hukum tanah kolonial yang dituangkan dalam Burgerlich Wetboek, selanjutnya disebut dengan BW, dan hukum tanah adat yang bersumber dari hukum adat. Nah, kemudian keduanya menganut asas yang berbeda pula. Dalam hukum kolonial yang bersumber pada BW menganut asas perlekatan yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung pula kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di atas tanah maupun di dalam tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan hukum tanah adat yang menganut asas horizontal, menyatakan bahwa bangunan, tanaman, dan benda-benda bersifat ekonomis lainnya yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah. Dengan kata lain, kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan yang berada di atasnya. Demi mewujudkan unifikasi hukum, peraturan dan keputusan agrarian kolonial dicabut dan dibentuklah Kesatuan Hukum Tanah Nasional yang sesuai dengan kepribadian dan persatuan Indonesia, sehingga dengan demikian tidak ada lagi penggolongan hukum tanah kolonial dan hukum tanah adat, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu yang pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan yang kedua, membangun hukum agraria nasional. Hukum tanah di Indonesia menyatakan
menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, seluruh tanah di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Dengan demikian, dalam hukum tanah dikenal istilah hak bangsa Indonesia. Sedangkan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia berwenang mengatur pemilikan, peruntukan, peralihan, dan pendaftaran atas hak bangsa Indonesia. Hak negara untuk mengatur inilah yang disebut dengan hak menguasai negara. Dalam hak bangsa Indonesia itu sendiri, ada hak yang diberi kewenangan khusus, yaitu hak wilayah masyarakat hukum adat. Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah negara, masyarakat di seluruh Nusantara telah melindungi dan menjaga wilayah leluhur mereka menggunakan sistem hukum tata pemerintahan adat masing-masing yang unik. Oleh karenanya, ia diberi kewenangan khusus. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya hak menguasai negara inilah yang mengakibatkan seluruh tanah yang belum ada pemiliknya selain tanah adat atau wilayah dikuasai oleh negara. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam hak. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak pakai. Yang ketiga, hak guna bangunan. Dan yang keempat, hak guna usaha. Yang pertama, hak milik. Apa yang dimaksud dengan hak milik? Dia berbunyi, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpengaruh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. B. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah milik yang dimilikinya tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan dari hak milik itu ialah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotek atau kredit verban, boleh digadaikan, bisa dialihkan kepada pihak lain, dapat juga dilepaskan serta dapat diwakafkan. Dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1903 yaitu A. Bank-bank yang didirikan oleh negara selanjutnya disebut bank negara. Yang B. Perkumpulan koperasi pertanian didirikan berdasarkan atas Undang-Undang nomor 79 tahun 1998. Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Yang D. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial
Sosial maksud dari hak milik merupakan hak terkuat atau terpenuh, tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak. Kata terkuat di situ bermaksud untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakaian dan juga hak-hak lainnya. Agar menunjukkan hak miliknya yang punya kekuatan hukum paling kuat dan penuh di antara hak-hak atas tanah lain yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum tertentu. Dalam pasal 21 ayat 3 dan ayat 4 UPA yang berbunyi wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Dengan demikian, hak tersebut hapuskanlah hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Yang kedua, hak pakai. Apa yang dimaksud dengan hak pakai? Pengertian hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah di segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Hak pakai dapat diberikan pertama, selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Kedua, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa pamrih, asal pemberian hak pakai tersebut tidak boleh disertai dengan unsur-unsur pemerasan. Hak pakai bersumber pada pertama, tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam bentuk keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang. Kedua, tanah yang telah dimiliki dengan hak milik oleh orang perorangan tertentu berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut. Selanjutnya, subjek hak pakai. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ketiga, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jangka waktu hak pakai. Yang pertama, hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperpanjang lagi jangka paling lama 25 tahun diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, sesudah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama. Ketiga, hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama masih dipergunakan, maka diberikan kepada A. Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah. B. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. C. Badan keagamaan dan badan sosial. Hapusnya hak pakai. Pertama, berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya. Kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir. Hapusnya hak pakai selanjutnya adalah dilepaskannya secara sukarela dan dicabut menurut undang-undang. Yang ketiga, hak guna bangunan. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan? Hak guna bangunan adalah menyangkut adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu pemberiannya. Hak guna mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak guna bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Ciri-ciri yang mempunyai hak guna bangunan.
yaitu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan bisa terjadi karena penetapan pemerintah terhadap tanah yang dikuasai negara dan terjadi karena perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah dan pihak bersangkutan yang akan memperoleh hak guna bangunan. Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu 20 tahun. Sesudah jangka waktu hak guna bangunan dan perpanjangannya berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna bangunan di atas tanah yang sama. Yang terakhir, hak guna usaha. Apa yang dimaksud dengan hak guna usaha? Hak guna usaha. Hak guna usaha atau yang biasa disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29. Tujuan penggunaan tanah yang mempunyai hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan, sebagaimana dalam pasal 28 Undang-Undang. Lalu pemberian dan subjek hak guna usaha. Subjek hak guna usaha diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah 40 tahun 1996, yaitu Warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Adapun ciri-ciri hak guna usaha meliputi: yang pertama, hak guna usaha tergolong hak atas tanah yang kuat. Yang kedua, dapat beralih karena perwarisan sebagaimana mempunyai jangka waktu terbatas. Artinya, hak guna usaha pada suatu waktu pasti berakhir, sebagaimana pasal 29. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan hutang. Yang kelima, dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang keenam, dapat dilepaskan menjadi tanah negara. Yang ketujuh, hanya dapat dipergunakan untuk keperluan usaha, pertanian, perikanan, dan peternakan. Jangka waktu hak guna usaha. Hak guna usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaimana pemegang hak. Sekian video kali ini. Jangan lupa like. Juga komen di bawah, jangan lupa ya. Serta subscribe and share. Semoga bermanfaat. Berkah dunia akhirat. Oke,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.